Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Ceria akan memaparkan tentang Kanvas Bagja Prakarsa dengan fasilitator Ibu Padmi Riana dan pengajar praktik Ibu Wiwit Nursanti. Anggota kelompok Bapak Afriandi, Ibu Ses Mulyastuti, Ibu Dewi Sefrianti dan Ibu Dia Mustika Sari serta Ibu Fitra Neliza. Berikut visi dari anggota kelompok Ceria. Visi dari Bapak Afriandi, terwujudnya murid yang sehat, bahagia, berkarakter, kreatif, dan inovatif. Visi dari Ibu Ses Mulyastuti, mewujudkan generasi yang cakap, intelektual, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia dengan mengembangkan profil pelajar Pancasila secara konsisten. Visi dari Ibu Dewi Sefrianti, terwujudnya murid yang bertakwa, inovatif, dan unggul dalam bidang iptek. Visi Ibu Dia Mustika Sari, terwujudnya anak-anak yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia, serta bertakwa. Visi dari Ibu Fitra Neliza, terwujudnya murid yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, serta bernalar kritis. Dari visi-visi anggota kelompok ceria, maka kami berkolaborasi untuk mewujudkan satu visi, yaitu terwujudnya murid yang beriman, berkarakter, kreatif, inovatif, serta berwawasan global. Prakarsa perubahan kelompok ceria mewujudkan murid kreatif dan inovatif melalui kegiatan literasi di sekolah. Bagja Prakarsa Perubahan mewujudkan murid kreatif dan inovatif melalui kegiatan literasi di sekolah. Untuk B yang pertama, pertanyaannya, mengapa peserta didik kurang berminat berliterasi? Pertanyaan kedua, apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui minat literasi murid? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menumbuhkan minat literasi murid? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melakukan pengamatan secara langsung. Yang kedua, menyebarkan angket kepada murid. Yang ketiga, melakukan pembiasaan literasi selama 15 menit secara konsisten. Setelah itu, bagian A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang sudah menerapkan literasi membaca? Yang kedua, apa yang dilakukan untuk menumbuhkan literasi? Yang ketiga, situasi seperti apa yang dapat mendukung minat literasi murid? Pertanyaan keempat, usaha apa yang dapat dilakukan untuk mengukur keberhasilan literasi? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mencari tahu menerapkan literasi. Yang kedua, berkonsultasi dengan perpustakaan daerah. Dan yang ketiga, membuat pojok literasi yang menarik. Yang keempat, membuat pohon belajar. Yang kelima, ruang literasi digital yang nyaman. Dan yang terakhir, mendokumentasikan kegiatan literasi murid. Berikutnya, G. Gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, kegiatan apa yang ingin dicapai jika literasi sudah terwujud? Yang kedua, bagaimana perasaan guru apabila murid memiliki minat literasi yang tinggi? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mengaktifkan pojok baca. Yang kedua, mengaktifkan mading sekolah.
Yang ketiga, membawa murid berkunjung ke perpustakaan daerah. Yang keempat, mengunjungi museum. Dan yang kelima, membuat refleksi kegiatan. Selanjutnya, J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, apa langkah untuk mewujudkan literasi? Pertanyaan kedua, bagaimana cara mewujudkan literasi secara berkelanjutan? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan literasi murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, memetakan murid sesuai minat. Yang kedua, melakukan pembiasaan literasi. Yang ketiga, melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui perkembangan literasi murid. Selanjutnya, A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana ini? Yang kedua, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam meningkatkan minat literasi murid? Dan yang ketiga, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Daftar, tindakan, dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang diterapkan. Yang kedua, selalu melakukan refleksi pada setiap akhir kegiatan. Yang ketiga, mengembangkan rencana tindak lanjut kegiatan literasi dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Salam ceria.